Shalom anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Bisa harap kamu semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masih di bab 6 dengan materi yang baru, yaitu mengenai zat adiktif. Zat adiktif adalah zat atau obat-obatan yang bukan merupakan narkotika dan juga bukan termasuk golongan psikotropika yang jika dikonsumsi akan bekerja pada sistem syaraf pusat dan menyebabkan ketagihan atau ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, contoh dari zat adiktif ini adalah alkohol, nikotin, kafein yang banyak terkandung pada kopi, dan inhalan atau larutan yang mudah menguap seperti lem, aerosol, cat semprot, hairspray, pengharum ruangan, deodoran, gas cair, penghilang cat kuku, pengencer cat, cairan pengisi korek api, bensin, butana, propana, obat bius atau anestesi, dan ether, juga zat-zat lainnya. Nah, zat adiktif yang akan kita pelajari pada bab ini adalah zat adiktif yang terdapat dalam rokok dan minuman keras atau miras. Yang pertama yang kita akan bahas adalah rokok. Nah, rokok ini mungkin kamu sudah mengetahuinya, sudah pernah lihat orang yang merokok ataupun ada dari keluarga kita yang merokok. Nah, kita akan pelajari dampak dari orang yang mengkonsumsi atau orang yang menggunakan atau orang yang merokok. Nah, rokok ini terbuat dari tembakau cacah yang ditambahkan bahan lain seperti cengkeh, kemenyan, dan saus untuk memberi rasa dan aroma tertentu. Nah, rokok ini merupakan salah satu hal yang dapat merusak kesehatan dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, diantaranya penyakit paru-paru, jantung, bahkan kematian. Nah, jadi bagi penggunanya atau yang merokok bukan hal yang main-main jika kita atau penggunanya merokok, karena penyakit yang diidap atau penyakit yang bisa saja menyerang orang tersebut adalah penyakit yang parah seperti paru-paru, jantung, bahkan sampai pada kematian. Nah, zat-zat berbahaya apa saja yang terkandung atau yang ada dalam rokok? Yang pertama itu adalah nikotin, lalu tar tembakau, karbon monoksida, dan bahan-bahan kimia lain. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu nikotin. Nikotin adalah zat utama yang terdapat dalam daun tembakau. Nikotin ini beracun, mudah diserap oleh kulit, berwarna kuning agak pucat menjadi coklat jika terkena cahaya, dan berfungsi sebagai stimulan untuk mempercepat kegiatan otak, lebih adiktif dibanding heroin. Nah, jadi nikotin ini salah satu zat berbahaya yang paling banyak terdapat pada rokok dan zat yang sangat beracun sehingga berfungsi sebagai stimulan yang mempercepat kegiatan otak, bahkan lebih berbahaya dari heroin. Nah, yang kedua adalah zat tar tembakau.
tar tembakau ini adalah penyebab utama kanker paru-paru bagi perokok, sehingga disebut sebagai bersifat karsinogenik, yaitu zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker. Nah, tar tembakau ini juga dapat menyebabkan penyakit tenggorokan dan pernapasan. Kamu bisa lihat di buku paket kamu halaman 188, seorang perokok yang menghabiskan 1,5 bungkus rokok setiap hari, berarti ia memasukkan tar tembakau sekitar 1.136 liter setahun ke dalam paru-paru. Nah, zat yang selanjutnya adalah zat karbon monoksida. Gas yang sangat beracun dan berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Jadi karbon monoksida ini adalah gas yang sangat beracun dan berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran yang tidak sempurna. Merokok menghasilkan gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida ini tidak berwarna dan tidak berbau, tetapi 200 kali lebih kuat pengikatnya terhadap Hb, hemoglobin, dibanding oksigen. Hemoglobin yang mengikat CO, karbon monoksida, lebih stabil, sehingga sulit melepaskan karbon monoksida. Merokok dapat menyebabkan karbon monoksida di dalam paru-paru lebih tinggi dibandingkan udara yang kita hirup. Nah, gas karbon monoksida ini dapat mengganggu sistem transportasi yang ada pada tubuh kita dan juga dapat meracuni darah dengan karbon monoksida. Nah, di sini ada reaksi hemoglobin dengan oksigen dan CO2 atau karbon monoksida. Jika hemoglobin ditambah dengan oksigen akan menjadi HbO2, sedangkan Hb atau hemoglobin ditambah dengan karbon monoksida menjadi HbCO2. Jika Hb mengikat O2 atau oksigen, maka yang terbentuk yaitu HbO2 beredar ke seluruh tubuh melalui sistem transportasi. Di sel-sel tubuh, HbO2 akan melepaskan oksigen sehingga kembali menjadi hemoglobin. Selanjutnya adalah bahan-bahan kimia lain. Terdapat lebih dari 4.000 zat lain yang dapat ditemukan dalam asap rokok. Nah, sebagian itu beracun, di antaranya dapat menyebabkan kanker. Contohnya adalah aseton, amonia, hidrogen sulfida. Nah, kamu bisa lihat kandungan-kandungan rokok di sini di gambar samping, atau kamu bisa lihat di buku halaman 188. Selanjutnya adalah perbedaan antara perokok aktif dan perokok pasif. Nah, perokok aktif adalah orang yang menghisap rokok secara langsung. Dengan kata lain adalah orang yang perokok, orang yang langsung menghisap rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tetapi ikut menghisap asap rokok. Nah, perokok pasif ini beresiko terkena kanker paru-paru, asma, dan penyakit pernapasan lain. Perokok pasif yang tinggal bersama perokok aktif memiliki kecenderungan lebih besar untuk terkena penyakit pernapasan. Jadi, bukan orang yang aktif atau orang yang secara langsung merokok, tetapi orang yang menghisap asap rokok tetapi dia bukan perokok, yang lebih cenderung lebih besar
untuk terkena penyakit pernapasan. Jadi bukan hanya orang yang merokok langsung yang bisa terkena penyakit pernapasan, tetapi orang yang menghirup atau menghisap asap rokok juga cenderung lebih besar mengidap penyakit pernapasan. Selanjutnya adalah akibat yang ditimbulkan dari merokok. Yang pertama, pengaruh langsung. Setelah merokok, terjadi peningkatan denyut jantung, berkeringat, napas berbau rokok, mual atau ingin muntah, pusing, keluar air liur, tenggorokan gatal, pakaian bau, asap tembakau. Pengaruh pada sistem pernapasan yaitu kita bisa terkena penyakit bronkitis, kanker paru-paru akibat tar dalam rokok, berdahak, susah bernapas, dan radang saluran pernapasan. Pengaruh pada sistem jantung dan pembuluh darah dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, terkena serangan jantung, dan penyempitan pembuluh darah. Selanjutnya, pengaruh pada sistem pencernaan dapat terganggu lambungnya dan usus dapat terluka. Pengaruh pada sistem reproduksi dan pengaruhnya pada bayi. Bagi ibu hamil yang merokok dapat menyebabkan berkurangnya fungsi paru-paru dan sempitnya jalan pernapasan pada bayinya, dapat menyebabkan keguguran pada kehamilan. Bayi yang dilahirkan memiliki berat badan kurang dari normal dan pertumbuhan bayi terhambat. Pengaruh pada sistem saraf, yaitu pembuluh darah menyempit dan dapat menyebabkan penyakit stroke. Selanjutnya adalah minuman keras atau biasa yang disingkat dengan miras. Nah, minuman keras ini dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A berkadar alkohol 1-5%, contohnya adalah bir. Golongan B berkadar alkohol 5-20%, contohnya itu ada anggur atau wine. Dan golongan C berkadar alkohol 20-45%, contohnya adalah arak, whisky, dan vodka. Nama senyawa organik pada alkohol adalah etanol atau etil alkohol. Nama kimianya yaitu C2H5OH yang berupa cairan bening, tidak berwarna, beraroma khas, dan mudah menguap. Dapat diperoleh dari fermentasi atau peragian madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Hasil peragian dari madu, gula, sari buah, dan umbi-umbian ditambah dengan kadar alkohol sampai 15%, yaitu tadi golongan B atau golongan C berupa anggur, arak, whisky, atau vodka. Dengan proses penyulingan dapat mencapai atau dapat menghasilkan minuman keras mencapai 100% yang berkadar alkohol 100%. Selanjutnya, alkohol dapat menekan aktivitas otak bagian atas, yaitu dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran. Dan dampak pemakaian alkohol dalam jangka panjang, yang pertama yaitu menginduksi dan meningkatkan metabolisme obat-obatan, dapat meningkatkan keinginan untuk memakai obat-obatan, mengurangi vitamin A dalam hati, meningkatkan aktivitas racun di hati, meningkatkan aktivitas zat karsinogenik, yaitu zat yang dapat menyebabkan penyakit kanker, menghambat pembentukan protein, dan gangguan fungsi hati. Alkohol juga dapat menyebabkan ketagihan seperti zat adiktif dan psikotropika, juga narkotika.
alkohol diserap cepat dan dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, di hati, alkohol akan dioksidasi. Sisa alkohol di darah akan terbawa ke otak sehingga dapat menyebabkan euforia, yaitu rasa senang yang berlebihan, rasa kantuk, tertidur, bahkan sampai pada kematian. Selanjutnya, dampak mengkonsumsi minuman beralkohol. Yang pertama, pengaruh langsung setelah meminum, yaitu kehilangan keseimbangan tubuh, pusing, merasa gembira, kulit menjadi merah, perasaan dan ingatan menjadi tumpul. Dalam dosis tinggi dapat menyebabkan mabuk, tindakan tidak terkontrol, dan kendali diri berkurang. Inilah yang dapat menyebabkan ketika orang sedang mabuk akan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal atau hal-hal yang tidak semestinya dilakukan karena kendali dirinya berkurang, tindakan menjadi tidak terkontrol. Yang kedua adalah pengaruh pada sistem pernapasan. Denyut jantung dan pernapasan menjadi lambat. Pada sistem pencernaan, selera makan akan hilang dan kekurangan vitamin. Peradangan hati, kanker mulut, kerongkongan dan lambung, luka dan radang lambung. Pada sistem jantung dan pembuluh darah, terjadi pembekakan jantung dan kegagalan fungsi jantung. Pada sistem reproduksi dan pengaruh pada bayi, pada ibu hamil dapat menyebabkan cacat bayi yang dikandung, abortus, dan kelahiran prematur, dan pada pria dapat menyebabkan impotensi. Pada sistem saraf pusat, menghambat fungsi otak yang mengontrol pernapasan dan denyut jantung, sehingga dapat menimbulkan kematian dan dapat menyebabkan hilangnya memori atau amnesia, sakit jiwa, kerusakan tetap pada otak dan sistem syaraf. Selanjutnya adalah cara pencegahan. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kedua, meningkatkan keharmonisan antar anggota keluarga, memperbanyak kegiatan bermanfaat dan positif, memilih pergaulan dan teman yang baik, dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain. Nah, yang ini adalah cara pencegahan agar kamu tidak terjerumus ke minuman-minuman keras. Nah, untuk kamu yang paling penting adalah di bagian keempat, yaitu memilih pergaulan dengan teman yang baik dan tidak mudah terpengaruh oleh bujukan orang lain, karena seperti kata Alkitab bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita harus memilih pergaulan yang baik sehingga kita tidak dapat terjerumus ke hal-hal yang buruk. Selanjutnya adalah secara penyembuhan. Nah, penyembuhan bagi orang yang ketergantungan minuman keras itu bisa yang pertama melalui terapi, yaitu dilakukan pada pengguna yang telah overdosis atau sakau, yang sudah terlalu ketergantungan dan jika tidak meminumnya dapat menjadi sakau. Dilakukan dengan resusitasi jantung dan paru atau CPR, yaitu membuka kembali jalan nafas yang menyempit atau tertutup. Selanjutnya adalah dengan detoksifikasi, yaitu menghilangkan racun dalam darah. Ini dilakukan secara medis. Pengurangan dosis secara bertahap, yaitu tadi penggunaan atau minuman keras itu dikurangi dosisnya secara bertahap, karena jika dilangsungkan atau langsung di stop maka yang sudah ketergantungan tadi dapat sakau. Yaitu selanjutnya menggunakan antagonis morfin. Selanjutnya penghentian total,
yaitu dapat menyebabkan gejala putus obat, perlu diberi terapi lanjutan. Selanjutnya adalah rehabilitasi. Nah, meskipun secara fisik sudah baik dan tidak ketagihan, secara psikis biasanya pecandu masih sering mengalami timbul keinginan untuk kembali mengkonsumsi zat adiktif dan psikotropika juga minuman keras. Maka setelah detoksifikasi perlu dijauhkan dari lingkungan dan pergaulan pecandu. Maka diperlukan tempat atau lingkungan yang mendukung dia untuk dapat menjauhi minuman keras atau zat-zat berbahaya lainnya. Ini saja yang bisa Miss sampaikan hari ini, dan Miss akan berikan tugas kamu, yaitu kamu kerjakan uji kompetensi 6.3 halaman 193 dan terampil IPA 6.2 halaman 193. Oke, itu saja tugasnya. Miss harap semua bisa memahami dan mengetahui bahaya-bahaya yang dapat kita alami jika kita mengkonsumsi zat psikotropika, zat adiktif yang secara berlebihan, dan zat adiktif. Dan Miss harap semuanya anak-anak Miss dapat melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik. Oke, tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.